Shalom Bapak-Bapak, selamat bertemu kembali dengan pelajaran yang ke-9 triwulan 1 tahun 2021 Sekolah Minggu Dewasa Pria Gereja Baptis Indonesia Cibubur. Semoga Bapak-Bapak sekalian dalam keadaan baik dan sehat sehingga kita bisa mengikuti pelajaran ini dengan baik dan seksama. Mari kita berdoa untuk mengawali pelajaran kita pada kesempatan ini. Bapa di surga, mengucap syukur bila pada kesempatan ini kami bisa bersekutu bersama melalui tayangan video ini, membahas salah satu pengetahuan mengenai kehidupan setelah kematian. Kiranya Tuhan berkati kami semua agar kami dapat memahami firman-Mu, memahami kehendak-Mu di dalam masalah ini, sehingga kami akan mempunyai kemampuan untuk dapat menyerapnya dan bisa kami gunakan sebagai alat untuk mengembangkan keyakinan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak-bapak sekalian, pelajaran kita pada pelajaran 9 ini diberi judul Kesiapan Menghadapi Kematian. Topik yang juga tidak mudah untuk dipahami dengan segera, tetapi saya berharap kita semua mampu untuk memahaminya dengan pimpinan Roh Kudus. Tujuan pelajaran ini adalah bahwa kita semua memahami bahwa ada jaminan hidup kekal sesudah kematian bagi orang Kristen. Kemudian kita semua juga meyakini bahwa ada jaminan hidup kekal pada saat dipanggil Tuhan atau pada saat kita meninggal dunia. Yang ketiga, kita semua melakukan sikap hidup yang menunjukkan kesiapan di dalam menghadapi kematian itu. Perikopnya diambil dari 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai dengan pasal 5 ayat yang ke-10. Bapak-bapak sekalian, ada seorang peneliti bernama George Barna yang hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa 25% dari responden yang menjadi objek penelitiannya tidak mengetahui apa yang akan terjadi setelah mereka meninggal. Nah, ketidaktahuan atau ketidakpastian setelah meninggal ini membuat banyak orang tidak mempersiapkan diri atau tidak siap, bahkan menjadi takut, gentar, kehilangan semangat, dan tawar hatinya ketika mengalami keadaan tubuhnya yang semakin menurun seiring dengan bertambahnya usia, yang semakin lama semakin lemah, keriput, dan sakit-sakitan. Berbeda dengan kita orang Kristen. Di dalam perikop yang menjadi dasar pelajaran kita kali ini, sangat jelas orang Kristen diberitahu mengenai kebenaran tentang dunia yang tidak kelihatan, dunia setelah meninggal, dunia kematian. Orang Kristen tahu karena Allah telah menyatakan kepada mereka di dalam pasal 5 ayat 1. Kalau boleh saya kembali kepada perikop di mana kita belajar kali ini. Di sana dituliskan, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Bapak-bapak sekalian, berdasarkan ayat 5, pasal 5 ayat 1 2 Korintus tadi,
kita harus sekarang tahu bahwa Tuhan sudah memberikan tempat kepada kita ketika kita meninggal dunia. Oleh karena itu, memiliki pengetahuan seperti itu dan keyakinan seperti itu, maka kita harus juga memiliki keyakinan seperti yang dilafalkan oleh D.L. Moody, seorang penulis Kristen yang mengatakan demikian. Kalau saya meninggal dunia, jangan percaya apa yang dikabarkan oleh surat kabar. Jangan percaya satu kata pun. Karena pada saat itu, saya akan lebih hidup dari sekarang ini. Suatu keyakinan yang luar biasa, di mana D.L. Moody mempunyai keyakinan bahwa setelah dia meninggal, dia mempunyai hidup yang lebih hidup dari keadaannya sekarang. Nah, pengetahuan apa yang dimiliki oleh D.L. Moody itu dan yang harus kita ketahui bersama-sama, mari kita lihat bagian yang pertama dari pelajaran kita pada saat ini. Pengetahuan yang pertama Bapak sekalian, yaitu berkaitan dengan kemunduran duniawi. 2 Korintus pasal 4 ayat 16, firman Tuhan berkata demikian. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari hari ke hari. Kita bisa melihat dari ayat di atas serta kenyataan yang kita alami sendiri, kita dapat melihat bahwa semua orang yang tinggal di bumi ini mengalami kemunduran fisik. Saya pun mengalami itu. Dulu saya mempunyai kekuatan untuk berolahraga dengan kecepatan tinggi, jarak waktu yang lama, dan ketika sekarang udah pensiun, sudah usia di atas 60, kemampuan itu sudah jelas jauh merosot. Saya kira Bapak-bapak semua juga mempunyai pengalaman yang sama. Kemudian ada kenyataan lain yang memang harus kita pahami, dan ini tidak boleh sekali-kali kita lupakan, bahwa penderitaan apapun yang berakibat buruk kepada fisik tidak dapat merusak manusia batiniah kita, yaitu unsur non-fisik dari diri kita yang menjadi kediaman Roh Kudus yang diperintah oleh Tuhan diam di dalam hati kita. Jadi Bapak sekalian, kita diberi pengetahuan, betul, kondisi fisik bisa menurun, tetapi kondisi batiniah kita akan tidak terpengaruh oleh kemunduran fisik itu kalau kita mempunyai kemampuan untuk menjaganya sesuai dengan kehendak Tuhan. Selain memiliki pengetahuan seperti saya sebutkan di atas, orang Kristen bahkan memiliki perspektif yang berbeda dengan orang-orang tidak percaya perihal bagaimana menilai penderitaan menggunakan kacamata kemuliaan dan kekekalan surgawi. Maksudnya bahwa kita memandang semua hal berkaitan dengan kemuliaan surgawi yang akan terjadi ketika setelah meninggal. Persoalan-persoalan fisik yang dialami atau yang kita alami di dunia ini hanya sebagai suatu hal yang ringan saja dan hanya untuk waktu sementara, sekarang saja, dan bersifat tidak berlangsung seterusnya. Karena kita tahu bahwa setelah kita meninggal, Tuhan sudah menyediakan tempat atau menyediakan kita tempat di surga. Sehingga dengan mengingat surga, dunia yang tidak kelihatan sampai sekarang, orang Kristen dapat menanggung penderitaan itu, penurunan fisik dan sebagainya. Sehingga
dibanding dengan orang-orang yang tidak percaya. Kita memiliki pandangan yang cukup berbeda. Bapak sekalian, sebagai tambahan kita memasuki bagian yang kedua, yaitu mengenai pembaharuan surgawi, pengetahuan yang kedua, pembaharuan surgawi. Jadi selain kita mengetahui bahwa memang akan ada penurunan secara fisik tubuh kita sehingga akhirnya akan lenyap dan mati, maka di sisi lain orang Kristen atau kita sebagai orang percaya memiliki pengetahuan tentang pembaharuan yang akan terjadi setelah kematian, pemberian suatu bentuk tubuh baru yang cocok untuk kehidupan berikutnya. Masih ingat pelajaran yang ketujuh dari 1 Korintus pasal 15. Di sana dikatakan di ayat 35 bahwa bagi orang percaya yang meninggal dunia pada saat Tuhan Yesus datang yang kedua kali, kita akan diberi tubuh yang baru. Bukan tubuh seperti sekarang ini, tapi tubuh yang baru yang dapat dikenali ketika kita berada di surga kelak. Kemudian juga kita bisa melihat di dalam ayat yang sudah kita bacakan di dalam atau dijadikan dasar dalam perikop untuk dasar pelajaran ini, bahwa ada istilah kemah tempat kediaman kita di bumi. Itu menganalogikan atau menyamakan bahwa itu adalah tubuh kita, merupakan ungkapan lain bagi tubuh kita sebagai sesuatu hal yang tepat menurut saya untuk mengungkapkan sifat sementara dari tubuh lama manusia yang bersifat fana. Nah, berdasarkan prinsip paralelisme, yaitu menganggap istilah yang tadi disebutkan bahwa kediaman kita di bumi, kemudian disebut juga suatu tempat kediaman di surga, itu bisa juga dianalogikan menunjuk kepada tubuh adikodrati, tubuh surgawi yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia, dan berarti pula tidak termasuk di dalam alam semesta yang dapat merusak ini. Kalau agak-agak lupa, silakan kembali kepada pelajaran 7 yang pernah kita pelajari bersama. Sampai dengan sekarang ini tidak ada aliran filsafat yang dapat memberikan kepastian tentang perkara-perkara masa depan seperti yang sudah terungkap di dalam firman Tuhan yang baru kita baca di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai 5 pasal 5 ayat yang ke-10. Pengetahuan tentang harta kekayaan rohani yang kita miliki ini akan menentukan bagaimana kita sebagai orang Kristen menjalani hidup di dunia ini. Dalam pasal 5 ayat 2 dan 4 diungkapkan kerinduan manusia melalui doa-doanya yang di dalam ayat Alkitab disebut sebagai mengeluh, tapi maksudnya adalah doa menunjukkan kerinduan adalah kehidupan dalam tubuh kebangkitan. Tuhan Yesus sudah memberitahu kepada kita bahwa ketika kita sampai kepada zaman akhir, maka Tuhan akan memberikan tubuh baru kepada roh kita, sehingga itulah yang menjadi kerinduan umat Kristen ketika meninggal dunia. Disediakannya keberadaan yang kekal dalam tubuh yang baru tidak hanya diketahui dengan pasti oleh umat Kristen, tetapi juga dijamin oleh Allah melalui dikaruniakannya Roh Kudus kepada mereka. Bapak-bapak bisa melihat di 2 Korintus pasal 1 ayat 21-22 bahwa di sana kita dijamin kita akan menerima kekekalan itu
melalui tubuh yang baru. Kemudian mari kita lanjutkan di dalam ayat 6 sampai dengan ayat 8 pasal 5 2 Korintus ini, bahwa orang Kristen senantiasa tabah meskipun saat ini masih jauh dari Tuhan. Artinya jauh dari Tuhan adalah belum berdampingan dengan Tuhan, hidup bersama Tuhan, karena Tuhan masih di surga dan kita masih di bumi. Tapi kelak ketika kita sudah di surga, kita akan dekat dengan Tuhan dan melihatnya. Artinya mereka atau kita sekarang belum melihat Tuhan secara langsung. Hal itu dimungkinkan karena orang Kristen hidup karena percaya, bukan karena melihat. Artinya atau maksud dari ini adalah meskipun kita masih jauh dari Tuhan, karena Tuhan di surga dan kita ada di bumi, maka kita tetap bersemangat untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, karena kita percaya memang Tuhan ada dan kita akan menemuinya kelak setelah zaman akhir datang. Selama hidup di dunia, kita orang Kristen berusaha bahwa ketika Yesus datang kembali, baik kita ketika masih hidup atau kita sudah meninggal dunia, mereka atau kita akan kedapatan oleh Yesus berkenan kepadanya, bahwa kita masih berkenan di hadapan Tuhan. Bapak-bapak sekalian, pengetahuan akan perkara-perkara seperti yang saya sebutkan di atas seharusnya lebih memotivasi kita, setiap orang Kristen, dalam menjalani hidup pengabdian dan pelayanan kita di dunia ini. Jadi Bapak-bapak sekalian, dua pengetahuan itu menjadi penting bagi kita, bahwa betul kita akan mengalami kemunduran fisik, tetapi kita juga akan mendapatkan pembaruan kehidupan ketika kita sudah mati. Jadi, apakah kita sudah siap untuk mati? Bapak-bapak sendiri yang bisa menjawab. Sebagai penutup, mari kita perhatikan kata tahta pengadilan Kristus dan kenyataan bahwa semua orang Kristen akan dihakimi. Bapak-bapak sekalian, kita harus menyadari siapapun kita, status kita, kalau kita sebagai orang percaya, kita akan tetap diadili oleh Tuhan. Kita semua tanpa ada pengecualian akan mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan kita. Namun ada dua perbedaan sikap orang-orang Kristen dan orang-orang tidak percaya menghadapi penghakiman Allah itu. Yang membedakan adalah yang pertama, bahwa hari penghakiman itu tidak menakutkan lagi bagi orang Kristen. Mari kita lihat 1 Yohanes pasal 4 ayat 7. Bapak bisa membaca di dalam Alkitab Bapak-bapak sekalian. Kemudian yang kedua, bahwa perbuatan orang Kristen tidak menentukan masuk surga atau masuk ke neraka. Karena yang menentukan adalah iman kepada Kristus. Perbuatan kita hanya akan menentukan upah yang akan kita terima. Ini pelajaran yang berbeda dengan keyakinan yang lain, bahwa semua orang Kristen pasti masuk surga. Jadi pengetahuan ini harus kita pahami betul. Kalau kita mendalami apa yang sudah kita pelajari sejak pelajaran 7 sampai dengan pelajaran 9 sekarang ini. Itulah Bapak sekalian terkaitan dengan pelajaran 9 yang berjudul kesiapan menghadapi kematian. Dengan pelajaran ini, pemahaman kita menghadapi situasi setelah kematian harus kita
renungkan sekali lagi lebih dalam sehingga kita tidak merasa takut lagi menghadapi kematian. Sebagai bahan diskusi, bahan penerapan di dalam kehidupan kita sehari-hari, berikut saya sampaikan beberapa hal. Yang pertama, sepanjang yang Bapak-bapak tahu, apa arti atau pengertian atau definisi kematian menurut agama atau kepercayaan lain yang Bapak tahu. Mungkin Bapak bisa mendefinisikan kematian menurut agama A padahal agama di Indonesia kan banyak yang diakui. Jadi silakan mungkin Bapak memahami itu dan bisa menguraikan di dalam diskusi kita di WA Group Sekolah Minggu Dewasa. Kemudian evaluasi pengertian itu satu persatu dengan kacamata perjanjian baru. Tujuannya adalah untuk mendorong rasa syukur bagi kita semua, karena sebagai orang Kristen kita memiliki pengetahuan yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang tidak percaya, seperti saya jelaskan di depan. Jadi itu Bapak-bapak yang perlu jadi diskusi. Mohon berkomentar, menanggapi, bertanya pendeta, dan saya kira teman-teman yang lain yang memiliki pengetahuan juga akan menolong kita untuk menjawab atau mendiskusikan bersama sehingga pengetahuan kita akan semakin bertambah. Terima kasih sudah mengikuti pelajaran ini dengan baik. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, mengucap syukur bila pada kesempatan ini kami sudah menyelesaikan pelajaran 9 triwulan 1 tahun 2021. Berkati kami semua sehingga kami memiliki kesepahaman yang baik berkaitan dengan kesiapan menghadapi kematian seperti yang sudah Tuhan jelaskan melalui perikop yang kami diskusikan tadi. Bapa di surga, mohon Roh Kudus-Mu tetap memimpin kami di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak-bapak, sampai ketemu di pelajaran yang ke-10. Tuhan memberkati.